Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa air dalam waktu yang lama. Manusia selalu membutuhkan air untuk segala aktivitas, mulai minum, mandi, mencuci pakaian, dan sebagainya. Semua makhluk hidup menggunakannya, tetapi air di bumi tidak pernah habis karena air memiliki siklus yang terjadi secara alamiah. Cahaya matahari menyebabkan perubahan suhu di bumi. Suhu yang tinggi adalah faktor yang menyebabkan terjadinya penguapan pada air. Air yang terkena terik matahari akan menguap atau berubah menjadi gas. Penguapan air di sungai, laut, dan danau disebut evaporasi. Sementara itu, penguapan air yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Selanjutnya, uap air akan ditarik ke atmosfer. Semakin tinggi, udara semakin dingin. Suhu yang rendah ini menyebabkan pengembunan atau perubahan uap air menjadi titik-titik air yang disebut kondensasi. Selanjutnya, titik-titik di atmosfer akan berkumpul membentuk awan. Semakin banyak menampung air, awan akan berubah menjadi gelap atau mendung. Ketika kandungan air di awan sudah terlalu banyak, maka air akan dilepaskan lagi ke bumi. Di awan terjadi pencairan, sehingga terbentuklah titik-titik air. Itulah fenomena hujan yang disebut presipitasi. Air hujan akan menyebar ke perairan dan daratan. Di daratan, air akan menyerap atau masuk ke tanah melalui celah-celah kecil. Proses penyerapan air oleh tanah disebut infiltrasi. Air infiltrasi sebagian akan menguap dari permukaan tanah dan kembali ke udara. Sebagian diserap tumbuhan, kemudian kembali ke udara melalui transpirasi. Dan sebagian lagi masuk lebih dalam ke tanah menjadi air bawah tanah yang kemudian akan masuk ke dalam sungai atau danau melalui aliran bawah tanah. Aliran air tanah akan berakhir ke laut. Seluruh proses itulah yang disebut dengan siklus air. Siklus air merupakan proses perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara berulang dan terus-menerus. Oleh karena itu, jumlah air di bumi relatif tetap, hanya saja mengalami perubahan wujud dan perpindahan tempat.